Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat saya ucapkan kepada Ibu Ari Asnani, SSI, MSI, PhD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan sebuah proposal penelitian dengan judul Produksi Biofuel dari Biooil dengan menggunakan katalis natural zeolit atau NZ dan zeolit teraktivasi atau ZH. Baik, proposal penelitian ini disusun oleh 3 orang yang beranggotakan yang pertama ada Imam Akbar Fadila dengan NIM K1A021018, kemudian ada Siva Calwati Nur dengan NIM K1A021024, dan saya sendiri Reski Marhadi dengan NIM K1A021066. Baik, berikut merupakan poin-poin yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan selanjutnya ada metodologi penelitian. Baik, langsung saja ke poin yang pertama, yaitu pendahuluan. Nanomaterial dalam beberapa tahun terakhir dengan arsitektur dan dukungan yang berbeda telah memainkan peran kunci dalam katalisis industri. Kekhawatiran tentang efek destruktif dari penggunaan bahan bakar fosil dapat menyebabkan biomasa sekarang menjadi sumber energi terbarukan yang sangat populer dan pemanfaatannya terus meningkat. Faktanya, biomasa ini memiliki potensi yang sangat besar untuk digunakan sebagai sumber energi terbarukan dengan kemampuan menghasilkan biofuel untuk panas, listrik, serta transportasi. Baik, dalam penelitian ini, biomasa yang digunakan yaitu berasal dari pelepah kelapa sawit dan limbah plastik yang digunakan yaitu berasal dari limbah plastik berjenis LDPE. Ketika kedua hal tersebut digabungkan, akan dilakukan proses selanjutnya yaitu dengan proses pirolisis, di mana proses pirolisis ini merupakan suatu proses tanpa banyak perubahan sistem yang kemudian kinerjanya yang menguntungkan, serta penghematan biaya dan juga peningkatan kualitas dan juga kuantitas dari produk yang dihasilkan. Baik, selanjutnya di sini ada rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama yaitu cara mensintesis katalis zeolit teraktivasi atau ZH yang akan digunakan dalam produksi biofuel perlu dipahami. Yang kedua, karakterisasi katalis zeolit yang akan digunakan dalam produksi biofuel perlu dianalisis. Dan yang ketiga, pengaruh temperatur pada katalis asam heterogen dalam produksi biofuel perlu diidentifikasi. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu mensintesis katalis zeolit teraktivasi atau ZH yang akan digunakan dalam produksi biofuel. Yang kedua yaitu menganalisis karakterisasi katalis zeolit yang akan digunakan dalam produksi biofuel. Dan yang ketiga mengidentifikasi pengaruh temperatur pada katalis asam heterogen dalam produksi biofuel. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Bahan bakar, di mana bahan bakar ini merupakan sumber energi yang berasal dari suatu material yang bisa diubah menjadi energi dengan cara membakar bahan bakar tersebut karena menyimpan energi panas yang dapat dilepaskan dan dimanipulasi. Lalu bahan bakar ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada bahan bakar padat, di mana bahan bakar padat itu merupakan bahan bakar dengan bentuk dan susunan molekul yang padat. Contohnya yaitu ada kayu dan juga batu bara. Lalu yang kedua ini ada bahan bakar cair, di mana bahan bakar cair ini merupakan bahan bakar yang strukturnya itu tidak rapat. Contohnya yaitu bensin, gasolin, minyak solar, dan minyak tanah. Lalu yang ketiga itu ada bahan bakar gas, di mana bahan bakar gas ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu ada compressed natural gas atau biasa kita kenal dengan CNG, dan yang kedua itu ada liquid petroleum gas atau biasa kita kenal LPG, di mana CNG ini pada dasarnya itu terdiri dari metana. Lalu sedangkan LPG ini terdiri dari campuran dari propana, butana, dan bahan lainnya. Lalu yang kedua ada biofuel, di mana biofuel ini merupakan cairan yang berasal dari biomasa, terutama dari tumbuhan. Nah, biofuel ini tuh banyak digunakan akhir-akhir ini karena dia itu ramah lingkungan. Lalu yang kedua itu ada biomasa, di mana biomasa ini merupakan bahan yang dapat diperoleh dari tanaman, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan dapat dimanfaatkan sebagai energi atau bahan dalam jumlah yang sangat besar. Next. Selanjutnya ada limbah plastik, di mana plastik adalah material yang terbuat dari nafta yang merupakan produk turunan minyak bumi yang diperoleh melalui proses penyulingan. Nah, plastik ini merupakan material yang tidak dapat
terdekomposisi secara alami, sehingga setelah digunakan dia itu tidak akan terurai di tanah, sehingga akan mencemari lingkungan. Lalu yang kedua ini ada katalis, di mana katalis ini merupakan suatu zat yang mempercepat laju reaksi kimia pada suhu tertentu, tetapi tidak mengalami perubahan dan pengurangan jumlah. Laju reaksi katalis terjadi di permukaan luas pada fluida padat sehingga diterapkan pada material padat yang berpori. Lalu yang terakhir ada zeolit, di mana zeolit merupakan mineral dengan struktur kristal aluminosilikat, di mana ini berbentuk rangka 3 dimensi, mempunyai rongga dan saluran, serta mengandung ion Na, Kmg, Ca, dan Fe, serta molekul air. Baik, untuk selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Untuk yang pertama mengenai alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan dalam penelitian ini antara lain ayakan mesh, spatula, labu ukur, gelas beaker, gelas ukur, corong pemisah, kertas saring Wattman nomor 42, pipet tetes, kaca air loji, open, hot plate, magnetic stirrer, kertas lakmus, reaktor, terus flowmeter, temperatur kontrol tap heater, temperatur kontrol reaksi, furnace elektrik, gas pack, air Meyer, searing pump, dan searing. Lalu untuk prosedur yang pertama yaitu sintesis katalis diolit reaktivasi atau ZA, yang dimana 1 mol larutan NaOH dilarutkan pada 1 liter air, dan 1 mol NaOH sama dengan berat molekul NaOH dari 39,997 gram per mol hingga 40 gram per mol. Lalu setelah itu dilarutkan dalam 500 ml aquades dengan 20 gram padatan NaOH. Lalu mengambil 50 larutan stok NaOH 0,1 m dan mengecerkannya pada labu ukur hingga 500 ml dengan aquades. Kemudian ditutup labu ukur dan dikocok sehingga dihasilkan larutan stok NaOH 0,1 m. Lalu selanjutnya 20 gram zeolit lampu alami dibuat dan dicampur dengan larutan NaOH 0,1 m pada hot plate panas dan pada suhu 75 derajat Celcius selama 2 jam. Lalu setelah itu dinetralkan pH katalis dengan aquades atau H2O hingga pH-nya sama dengan 7. Lalu setelah itu dikeringkan endapan dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius selama 12 jam dan ditumbuk hingga halus dengan menggunakan mortar dan pestle sehingga dihasilkan padatan katalis. Lalu selanjutnya dibuat larutan stok NH4NO3 1 m. Setelah 26,7 gram padatan NH4NO3 dilarutkan dengan aquades pada labu ukur 500 ml hingga garis batas. Lalu diencerkan katalis kering ke dalam 150 ml NH4NO3 1 m. Lalu setelah itu dipanaskan dengan hot plate selama 8 jam dan disaring dengan menggunakan alat vakum. Lalu dikeluarkan ion NO3 dari katalis dengan air suling dan AgNO3 sehingga lalu dikalsinasikan katalis yang telah dibuat selama 2 jam pada suhu 550 derajat Celcius sehingga dihasilkan katalis zeolit yang teraktivasi. Baik, untuk proses selanjutnya yaitu karakterisasi katalis zeolit. Karakterisasi katalis ini dilakukan dengan cara mempersiapkan katalis NZ atau natural zeolit dan ZA atau katalis yang zeolit yang teraktivasi yang kemudian dikarakterisasi menggunakan SEM, SRT, dan TPD NH3. Lalu selanjutnya preparasi katalis zeolit. Untuk memulai proses ini, katalis ZH dan NZ yang akan digunakan untuk proses pirolisis dipres dengan beban 5 ton sebelum diayak menggunakan ayakan mesh. Lalu untuk prosedur selanjutnya itu produksi biofuel menggunakan katalis zeolit. Pada prosedur ini umpan disiapkan dari biominyak yang dibuat dari proses pirolisis pelapa banding LDPS atau banding 2 sebanyak 5 hingga 6 ml. Lalu setelah itu diisi reaktor dengan gelas full sebanyak 0,025 gram dan katalis sebanyak 0,5 gram. Ditimbang semua bagian alat terlebih dahulu dan dirangkaikan bagian-bagian reaktor hingga semuanya terhubung. Setelah itu dipasang tap heater hingga melapis seluruh alat dan setelah itu proses pirolisis dapat dilakukan. Pada proses setting sampel, dipanaskan tap heater hingga suhu stabil 190 derajat Celcius, kemudian temperatur kontrol reaksi dinyalakan hingga suhu 250 derajat Celcius, 300 derajat Celcius, dan 350 derajat Celcius. Lalu setelah itu dinyalakan dan kemudian diatur searing pump hingga volume yang akan digunakan sebesar 4,241 ml dan laju aliran searing sebesar 8,4942. Setelah itu diklik start pada searing pump serta gas N2 dialirkan dengan kecepatan alih 2 bar setelah suhu tap heater stabil di suhu 150 derajat Celcius dan suhu reaksi stabil di 250 derajat Celcius.
Pada proses ini berjalan selama 30 menit. Ketika prosesnya sudah selesai, dibiarkanlah terlebih dahulu selama 30 menit supaya semua oil turun menuju kondensor. Lalu setelah itu didiamkan hingga suhu ruang dan semua alat dapat dilepaskan kemudian ditimbang kembali sehingga dihasilkan biofuel. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.